Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Indah Rukmana. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai belajar menurut teori konstruktivistik. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif dan juga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar itu adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajutkan pertanyaan dan mencari pertanyaan itu sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana cara belajar itu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan ini ialah menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seseorang tidak aktif dalam membangun pengetahuannya, meskipun usianya sudah tua, tetap saja tidak akan berkembang pengetahuannya. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai pengetahuan. Dan pengetahuan itu tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan juga bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dalam proses ini, keaktifan seorang anak sangat menentukan perkembangan pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang apa itu teori konstruktivistik dan apa tujuannya. Baik, saya akan menguatkan kembali dengan memaparkan pendapat beberapa tokoh. Pertama adalah Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini merupakan seorang filsuf dan ilmuwan, dan juga dia merupakan seorang psikolog perkembangan Swiss. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Jean Piaget ini merupakan perintis besar dalam perkembangan teori konstruktif kognitif tentang pelajaran. Nah, seperti kawan-kawan sudah lihat di BPT, Jean Piaget ini mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak akan didapatkan melalui tindakan yang pasif, tapi harus dengan satu tindakan. Nah, dari buku Teori Belajar Pembelajaran karya Baharudin dan Esa Nurwahyuni halaman 166, menurut Piaget, pada proses pembelajaran terdapat dua proses. Pertama, proses mengorganisasikan informasi dan proses adaptasi. Nah, proses organisasi informasi ini adalah mengaitkan sebuah informasi yang lama dengan informasi yang baru, dan kemudian dia adaptasikan menjadi sebuah skema atau pengetahuan yang baru di dalam pemikiran seorang peserta didik. Selanjutnya menurut Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky sendiri, pelajaran itu akan terbentuk dan akan terbangun apabila seorang anak ini berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungannya. Bahkan menurut Vygotsky sendiri, dia percaya bahwa seorang anak dikatakan mulai belajar ketika dia sudah masuk ke dalam Zone of Proximal Development atau disingkat dengan DZPD. Nah, zone ini bisa dikatakan sebagai ketika seorang anak itu tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Bisa dikatakan mereka butuh bantuan dari kelompok atau dari orang lain atau dari orang luar. Nah, seperti contohnya ketika kita berinteraksi dengan orang, kita bercakap-cakap dengan orang, mendapatkan pengetahuan dari beberapa pengalaman orang lain, dan antara percakapan itu kita tangkap dan kita anggap itu sebagai pengetahuan personal. Dan ide dasar dari Vygotsky ini adalah scaffolding. Nah, scaffolding ini adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada seorang anak ketika anak tersebut pertama kali belajar.
Nah, kemudian sedikit demi sedikit bantuan itu dikurangi. Ketika tapi itu ada anjurannya setelah anak itu dapat menyelesaikan beberapa tugas sebelumnya. Selanjutnya dari John Dewey. Nah, ini tokoh ketiga dan yang terakhir yang bisa kelompok kami jelaskan. Menurut John Dewey, pembelajaran menurut teori konstruktivis ini adalah pembelajaran yang dipusatkan langsung ke peserta didik. Nah, ada informasi yang saya dapat di laman internet, dia mengatakan bahwa John Dewey ini mengatakan bahwa tidak perlu banyak teori untuk menjadi satu pelajaran. Tidak perlu banyak atau terlalu mendalam dalam menjadi satu pembelajaran. Cukup dengan melakukan tindakan. Nah, seperti contohnya berenang. Kita tidak perlu memberikan sebagai guru, kita tidak perlu memberikan banyak memberikan banyak teori kepada peserta didik, bagaimana cara berenang, bagaimana gaya dalam berenang dan segala macam. Tapi cukup dengan membawa anak-anak itu ke dalam berenang dan biarkan mereka dalam berenang, maka mereka sendiri akan menyesuaikan diri bagaimana agar mereka tetap bisa berenang. Kira-kira begitu. Nah, sekian dari saya tentang pemaparan dari beberapa tokoh. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan peran guru dan prinsip-prinsip teori konstruktivistik ini yang akan dijelaskan oleh teman saya Adi Putri Shima. Baiklah, saya Adi Vedatul Shima. Saya akan melanjutkan materi tentang peran guru dalam teori belajar konstruktivistik. Peran guru dalam teori belajar konstruktivistik yang pertama adalah merangsang siswa berpikir secara produktif. Apa itu berpikir secara produktif? Berpikir secara produktif adalah memikirkan sesuatu hal yang baru. Contohnya dalam berdiskusi. Di sana guru akan memberikan sebuah topik masalah untuk dapat diselesaikan secara musyawarah antar sesama anggota kelompok. Tentu dalam hal ini dapat melatih agar siswa dapat berpikir secara produktif. Yang kedua adalah membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Di sini guru akan menanyakan kepada siswanya bagaimana tanggapannya tentang topik materi yang sedang dibahas. Mungkin ada pengalaman belajar yang sebelumnya pernah diajarkan. Nah, di sini siswa akan mengekspresikan idenya berdasarkan pengalaman yang pernah didapatkannya. Yang ketiga adalah menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa bertanggung jawab. Dengan berbagai pengalaman yang pernah diterapkan oleh guru, itu bisa membuat siswa bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahannya ke depan. Contohnya seperti guru menyuruh siswanya ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu tentu menjadi pengalaman besar, pengalaman belajar untuk siswa dan bisa membuat siswa lebih bertanggung jawab ke depannya. Peran guru selanjutnya adalah memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan. Contohnya seperti membuat observasi di lapangan. Ini merupakan salah satu cara yang dapat membuat siswa terangsang dengan keingintahuannya tentang materi yang sedang dia pelajari. Peran guru yang terakhir dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah memberikan kesempatan yang paling mendukung pada proses belajar siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, contohnya mengungkapkan pendapat seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang kedua, peran guru tentang membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri. Seperti pengertian dari teori belajar konstruktivistik itu sendiri, yaitu menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman siswa. Ini jelas merupakan prinsip dari teori belajar konstruktivistik, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri. Yang kedua, murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. Jadi di sini murid yang aktif, bukan guru. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Di sini guru menyesuaikan tanggapan-tanggapan dari siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Yang keempat, guru membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Nah, di sini peran guru adalah memberikan saran kepada siswa yang memberikan konstruksinya dalam proses belajar. Selanjutnya yang kelima adalah menghadapi masalah yang relevan dengan siswa serta pentingnya sebuah pertanyaan. Jadi di sini guru bekerja sama dengan siswa untuk menghadapi masalah-masalah yang relevan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang karakteristik teori belajar konstruktivistik, yang mana ada 4 bagian. Jika kita ingin menggunakan teori belajar konstruktivistik tersebut, maka kita harus bisa menguasai karakteristiknya, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. Dan yang kedua, peran siswa lebih aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, peran pendidik lebih ke tutor, fasilitator, dan mentor. Dan yang keempat, mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu 4 poin tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. Saya akan menjelaskan pentingnya proses evaluasi belajar. Mengapa kita harus mengevaluasi belajar? Karena jika kita sudah mengevaluasi, kita pasti akan tahu apa-apa saja, hal-hal apa-apa saja yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Saya akan menjelaskan berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang peran siswa lebih utama dalam proses belajar. Mengapa peran siswa dalam teori ini lebih utama dalam proses belajar, bukan pendidik? Karena sudah dijelaskan di poin nomor 3, yaitu peran pendidik lebih cenderung ke tutor, fasilitator, dan mentor. Yang mana fasilitator kita hanya menyediakan, seperti menyediakan bahan atau tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Dan mentor, tugas mentor kita hanya menilaikan, kita hanya dia melihat jika ada hal-hal yang melenceng, kita bisa mengkritik seperti mentor-mentor yang berikutnya. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya mengenai karakteristik teori belajar konstruktivistik. Implikasi teori mengajar konstruktivistik. Apa sih itu implikasi? Kan pertanyaannya untuk saat ini itu. Baru kita bisa menjelaskan apa itu implikasi dari teori belajar tersebut. Ya, baik. Saya akan menjelaskan implikasi terlebih dahulu. Menurut beberapa ahli, implikasi ialah suatu konsekuensi atau akibat. Akibat bisa kita bilang dampak. Berarti saya akan menjelaskan dampak dari menggunakan teori mengajar konstruktivistik. Ya. Pertama, dampak bagi siswa. Jika saya guru menggunakan teori tersebut, maka dampak bagi siswa akan bisa percaya diri. Mengapa bisa percaya diri? Karena siswa dengan menggunakan teori ini, siswa tampil ke depan berkelompok menjelaskan suatu materi. Yang pertama, itu keunggulan pertama, bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua, siswa akan lebih paham materi dia. Mengapa seperti itu? Karena saya sebagai guru, seandainya jadi guru lah, saya memberi tugas materi dan bahan-bahan kepada siswa tersebut. Maka dia harus mempresentasi, dia harus mengulik lagi, mengkoreksi lagi apa itu materi yang saya berikan. Sehingga dia pada saat tampil ke depan, dia tidak kaku, tidak au-au gitu seperti orang ayam kena penyakit lah. Itu
Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan melatih dirinya untuk berbicara di depan orang ramai atau menunggu, tidak down di depan orang ramai. Dampak yang keempat, teman-temannya bisa lebih paham karena yang di depan itu sebaya gua. Kenapa dia bisa paham, kenapa gua enggak? Pasti mereka akan mempacu. Aku harus paham, aku tidak akan bisa kalah dia. Itu dampak yang menurut saya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Lailawati. Saya akan membahas tentang contoh dari teori konstruktivistik dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, saya akan mengulang kembali makna dari belajar konstruktivistik itu sendiri, yaitu di mana aktivitas aktif peserta didik untuk membina pengetahuan dari dalam dirinya sendiri, mencari arti apa yang mereka pelajari untuk menyelesaikan konsep dan ide-ide baru yang mereka miliki. Contohnya, seorang anak terkena percikan api. Dari hal tersebut, anak ini memperoleh pengalaman yang disebut skema kognitif. Skema kognitif inilah diberi arti pemahaman atau pengetahuan si anak tentang api tersebut. Dengan lalu dia berpikir bahwa api tersebut sangat membahayakan sehingga harus dihindari. Kemudian semakin bertambahnya waktu, anak ini semakin dewasa, otomatis pengetahuannya pun pasti bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan dia melihat ibunya memasak menggunakan api, baru skema kognitif anak ini tadi kemudian berkembang semakin sempurna, yaitu dia berpikir bahwa ternyata api tidak harus dihindari, namun dimanfaatkan. Skema kognitif ini berkembang lebih sempurna dan bertambah lagi ketika anak ini melihat pabrik-pabrik atau industri-industri menggunakan api. Lalu dia berpikir bahwa ternyata api itu sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia. Kemudian saya akan membahas tentang kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini. Yang pertama, lebih berpikir. Yang kedua, anak lebih mengingat. Yang ketiga, lebih paham. Yang keempat, lebih yakin. Yang kelima, memiliki kemahiran sosial. Yang keenam, lebih mudah mengerti. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah anak lebih berpikir, di mana dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide baru, dan membuat keputusan. Yang kedua, lebih mengingat, di mana karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan lebih mengingat semua konsep yang mereka pelajari. Yang ketiga, anak lebih paham, di mana jika dia dapat terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan ilmu, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam segala situasi yang ada dalam kehidupannya. Yang keempat, anak lebih yakin, di mana yakin murid melalui pendekatan ini membina sendiri pengetahuannya, justru mereka lebih yakin untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi. Yang kelima, mereka akan memiliki kemahiran sosial, di mana kemahiran sosial ini akan terbentuk dengan interaksi-interaksi mereka dengan murid yang lain atau anak yang lain dan dengan guru, agar mereka dapat membina pengetahuan barunya ini tadi. Yang keenam, anak akan lebih mudah mengerti, di mana oleh karena mereka terlihat secara terus-menerus mengeksplorasi lingkungannya, mereka akan paham, ingat, dan yakin, dan berinteraksi dengan sehat, sehingga proses belajar yang sulit pun akan menjadi mudah, sehingga mereka mampu membina pengetahuan barunya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rismanita. Saya akan menyimpulkan teori belajar konstruktivistik.
Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang menekan siswa untuk belajar aktif mencari pengetahuan, informasi, dan hal lain yang diperlukan dengan cara berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan guna membangun dirinya menjadi diri sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator saja yang hanya menyerahkan siswa agar tidak melenceng dari tujuan belajarnya. Terima kasih.